Pandemi berdampak negatif pada berbagai sektor, tetapi tidak pada sektor kesehatan. Perkenalkan, saya Gracelyn Novena Tanoto bersama rekan saya Mutiara Mijen dan Victor Ahmad Reno akan mempresentasikan hasil riset investasi terhadap PT Itama Ranoraya. Melihat potensi yang dibuktikan oleh PT Itama Ranoraya sebagai distributor alat kesehatan di tengah pandemi, Pagari Tim menyarankan untuk hold saham perusahaan yang berkodekan IRA tersebut. Adapun alasan-alasan dari saran kami akan dijelaskan lebih detail pada bagian selanjutnya. Dilihat dari model bisnisnya, PT Itama Ranoraya memperoleh pendapatan dari 3 segmen usaha, yaitu alat kesehatan non-elektromedik steril yang berkontribusi sebesar 26%. Kontribusi terbesar berada pada produk diagnostik in vitro, yakni sebesar 72,9% dan sisanya dari segmen lainnya. Perlu juga diingat bahwa pada masa pandemi, perseroan mencatat adanya peningkatan pendapatan sebesar 100,14% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun klien utama dari PT Itama Ranoraya, yakni PMI, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN. Dengan bekerja sama dengan sister company, perseroan menargetkan adanya peningkatan pendapatan sebesar 80-100% pada tahun 2021 ini. Berikut adalah tim manajemen PT Itama Ranoraya. Komisaris utama dijabat oleh Dr. Chandra Yoga Aditama dengan riwayat pekerjaan profesional di bidang kesehatan, terutama pada instansi pemerintah, serta beliau juga memberi kontribusi di World Health Organization. Dan komisaris independen dijabat oleh Bapak Nanan Mainantala Shido dengan riwayat pekerjaan profesional di bidang business development. Sedangkan Dewan Direksi terdapat Bapak Heru Firdausi Syarif, menjabat sebagai Direktur Utama dengan riwayat pekerjaan profesional sebagai Direktur di beberapa perusahaan. Dan terdapat 3 Direktur PT Itama Ranoraya, yaitu yang pertama adalah Bapak Telen W. Setiawan dengan riwayat pekerjaan sebagai PNS, anggota KPU, dan juga komisaris. Lalu ada Bapak Pranoto Satno Raharjo dengan riwayat pekerjaan profesional di bidang keuangan dan akuntansi, serta ada Bapak Henry Herman dengan riwayat pekerjaan profesional di bidang marketing. Mengikuti antisipasi program vaksinasi, perekonomian global akan kembali memulih seperti sedia kala secara berangsur-angsur. Berdasarkan data yang dirilis oleh International Monetary Fund, perekonomian global diantisipasi untuk meningkat sebesar 6% pada tahun 2021 dan stabil pada 4,4% di tahun 2022. Sedangkan tren global pada tahun 2020 adalah konsumsi publik dan perusahaan jasa kesehatan swasta yang menurun sebesar 2,6% akibat adanya COVID-19 serta program pembatasan sosial. Tingginya tren kenaikan kasus baru COVID-19 mendorong pemerintah untuk mengadakan program pembatasan kegiatan masyarakat darurat selama 6 minggu, serta adanya penyesuaian anggaran belanja negara dalam menangani pandemi COVID-19. Hal ini membuat daya beli masyarakat menurun serta adanya pergerakan harga saham pada bursa efek. Indonesia mengalami pelemahan pada sektor-sektor tertentu. Namun, pelemahan tidak terjadi pada industri kesehatan. Sebaliknya, COVID-19 memberi dampak positif di mana industri ini mendapat kenaikan jumlah konsumsi, sehingga harga saham-saham emiten kesehatan bergerak pada arah positif dan memiliki peluang besar untuk terus bertumbuh. Pemerintah juga menetapkan anggaran sebesar 699,43 triliun untuk program pembangunan ekonomi nasional. Dan pada 18 Juni 2021, Kementerian Keuangan mencatat anggaran yang telah terrealisasi adalah 32,4% dari total anggaran. Program ini diharapkan dapat mengembalikan daya pertumbuhan ekonomi. Serta pertumbuhan sektor alat media pada industri farmasi meningkat sebesar 361,66% dari tahun 2015 ke tahun 2021. Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan pertumbuhan double digit seiring dengan pertumbuhan investasi asing yang didukung oleh kebijakan pemerintah seperti UU Cipta Kerja, serta penetapan sektor alat kesehatan sebagai prioritas Making Indonesia 4.0. Diambil dari data arus kas yang tercantum pada laporan keuangan, tercatat bahwa pada tahun 2020 arus kas PT Itama Ranoraya berada di angka 134 juta, dengan jumlah share outstanding sebesar 4,8 miliar. Kami mengasumsikan terjadi pertumbuhan pada tahun pertama hingga kelima sebesar 12% dan 9% pada tahun ke-6 hingga tahun ke-10. Adapun terminal growth sebesar 2%. Dengan ini kami mendapat bahwa harga intrinsik dari PT Itama Ranoraya sebesar 1.194. Karena pandemi, earning per share naik 2 kali lipat pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan profitabilitas yang tinggi. Namun, berdasarkan proyeksi yang tim kami lakukan, akan ada penurunan penjualan pada tahun 2022
dikarenakan tren pandemi yang mulai menurun. Kami juga memproyeksikan bahwa akan ada pertumbuhan signifikan pada aset dan hutang, dikarenakan PT Itamora Nuraya akan mengakuisisi Wanjek Indonesia. Mari kita meninjau risiko yang dimiliki oleh perusahaan Itamora Nuraya. Itamora Nuraya sangat bergantung terhadap wujud kesehatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN, mengingat sebagian kliennya merupakan instansi pemerintah. Semakin sedikit pengalokasian anggaran di bidang kesehatan, semakin besar risiko penjualan produk distribusi untuk menurun. Risiko selanjutnya adalah risiko internal, yaitu kemungkinan produk untuk kadaluarsa sebelum terjual apabila pandemi kedepannya menurun sehingga penawaran melebihi permintaan. Secara keseluruhan, pertumbuhan sektor distribusi alat medis bergantung kepada pandemi. Ketika tren pandemi menurun, pertumbuhan sektor ini pun akan melambat. Mari kita melihat perusahaan ini lebih dalam. PT Itamora Nuraya memiliki kekuatan sebagai market leader terbesar, mengingat perusahaan ini memiliki izin distribusi tunggal dari prinsipal tertentu, namun bergantung besar kepada kliennya yang berupa instansi pemerintahan untuk penjualan produknya. Dengan pandemi yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2022 sampai 2023, adanya kemungkinan anggaran PEN bidang kesehatan akan ditingkatkan. Namun sayangnya sektor ini memiliki kemungkinan masuknya kompetitor yang dapat menggeser posisi perusahaan pada saat ini. Sebagai kesimpulan, kami merekomendasikan saham emiten IRA untuk melakukan aksi hold pada harga 3.200 di tahun 2022. Pastikan Anda mengetahui apa yang Anda investasikan. Sekian dan terima kasih.